kegiatan yang akan mendatang. Jadi itu sebagai bentuk gambarannya. Nah, bagaimana caranya sebagai IO dengan tata caranya atau dengan urutannya dan lain sebagainya? Langsung saja ya kita serahkan kepada kepada yang berwajib kepada ahlinya, kepada pakarnya yang sudah berpengalaman. Untuk itu langsung saja pematerian yang akan disampaikan oleh Uda dan kalau dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Disparhub Kabupaten Bandung dan juga kepada teman-teman sekalian. Saya sudah dipercaya untuk hadir di sini dan juga terima kasih kepada Pak Mohem dan Diana sudah mempercaya saya juga untuk hadir di sini. Sebenarnya saya bukan ahli sebenarnya di dalam manajemen produksi seni pertunjukan ini, tapi karena saya bergelut di bidang seni pertunjukan ya, terus pura-pura ahli aja gitu, pura-pura tahu saya. Ya, ini sesuatu yang sangat membahagiakan gitu, bahwa Kabupaten Bandung sangat melek gitu terhadap perkembangan dunia seni, baik itu Indonesia ataupun secara global. Karena tuntutan pada masa sekarang ini ya, semuanya harus bergerak, harus aktif dan harus kreatif untuk mewujudkan sesuatu hal-hal yang baru. Ya, ini sebuah tawaran yang sangat luar biasa, bahwa Kabupaten Bandung sudah mengadakan beberapa event atau beberapa tahap-tahapan untuk menuju ke sebuah event yang luar biasa. Seperti yang kita saksikan tadi, itu adalah sebuah tawaran digunakan orang atau mungkin belum dilakukan orang gitu. Nah, itulah esensi dari kreativitas itu sebenarnya. Karena kreativitas itu dilakukan oleh orang yang aktif dan kreatif. Setiap kreativitas itu pasti menghasilkan sesuatu yang baru. Setiap sesuatu yang baru pasti ada sebuah tawaran kepada orang banyak, seperti yang digagas oleh Kabupaten Bandung. Dalam hal ini kita mungkin bukan saya sebagai pemateri terus hanya dari sebelah sini aja, tapi ini mungkin merupakan sebuah diskusi kita. Mungkin banyak hal-hal yang tidak saya kuasai atau tidak saya temui atau tidak saya mengerti tentang manajemen seni pertunjukan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada semacam masukan ataupun untuk menyampaikan ide-ide yang terbaik. Ya, next. Pada intinya, karena ini adalah program seni pertunjukan, dan seni pertunjukan itu sudah pasti ditujukan untuk orang banyak, dan seni pertunjukan itu sudah pasti ada produk yang akan disajikan atau produk yang akan ditampilkan gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu sudah pasti membutuhkan penonton, ya. Karena seni pertunjukan itu adalah sebuah tontonan, ya sudah pasti ada penontonnya. Nah, di sini kalau seni pertunjukan itu untuk disuguhkan kepada orang banyak, sudah pasti ada sebuah daya tarik gitu. Jadi pada esensinya seni pertunjukan tersebut sudah pasti kejaran pertamanya adalah sebuah sensasi. Sensasi tersebut bagaimana mata orang yang menyaksikan produk ataupun sajian tersebut biar tersodot atau memberi sebuah daya tarik gitu loh. Nah, sehingga muncul sebuah suguhan yang mempunyai sebuah sensasi. Ya, seperti sudah kita sebutkan, seni pertunjukan itu adalah
suguhan untuk orang lain. Nah, kalau kita menyuguhkan untuk orang lain sudah pasti sesuatu yang bagus, sudah pasti sesuatu yang mempunyai kualitas atau sesuatu yang bisa membuat orang loyal di dalam menyaksikan pertunjukan tersebut, bukan karena sebuah keterpaksaan. Nah, belum cukup sekedar sensasi aja. Tujuan seorang pengkarya atau seorang kreator itu pastilah impresi. Impresi itu adalah efek dari apa yang disajikan kepada si penonton tersebut gitu. Nah, impresi merupakan suara atau hal-hal yang berkesan tinggal di kepala kita ataupun di kita. Jadi setelah si penonton itu keluar dari tempat pertunjukan atau keluar dari pertunjukan atau ruang pertunjukan tersebut, sehingga ingatannya masih tentang sajian kita tadi, terus perasaannya pun masih tentang sajian tadi gitu. Nah, sehingga apa yang kita sajikan itu menjadi sesuatu yang mempunyai nilai, menjadi sesuatu yang mempunyai kesan positif kepada orang yang menyaksikan. Nah, pada saat itulah seni pertunjukan menjadi nilai atau penyampaian pesan-pesan yang positif kepada para penontonnya, sehingga seni pertunjukan itu menjadi memiliki kualitas yang bagus, memiliki sajian yang menyedot perhatian para penonton. Nah, bagaimana sensasi dan impresi tersebut bisa menjadi sesuatu yang kuat atau menjadi sebuah kekuatan atau power di dalam sebuah sajian pertunjukan tersebut? Nah, sudah pasti ada gagasan terbentuknya atau terbangunnya struktur atau juga terciptanya sebuah dinamika. Gagasan, ya semua orang pasti mempunyai gagasan-gagasan yang baru. Tapi tidak semua orang mempunyai gagasan-gagasan yang unik, gagasan-gagasan yang belum pernah dilakukan orang. Seperti yang kita saksikan dari video tadi itu, bagaimana fashion show dilaksanakan di kebun teh, terus dan para fashion tersebut atau orang-orang yang memerankan sebagai fashion show tersebut, dia berjalan di tengah-tengah kebun teh gitu. Nah, itu belum pernah kita saksikan gitu. Ada sebuah pertunjukan fashion show di kebun teh. Nah, pada saat itulah gagasan tersebut yang mempunyai nilai ekonominya. Pada saat itulah gagasan tersebut mempunyai daya tawar, dan pada saat itulah gagasan tersebut mempunyai nilai jual tersebut. Nah, kemudian struktur tersebut juga sangat penting banget. Bagaimana seorang art director atau ketua pelaksana ataupun panitia mengemas struktur dari kegiatan tersebut. Apa yang harus didahulukan dan apa yang harus dibelakangkan di dalam mengemas sebuah pertunjukan. Misalnya ada sebuah produk yang unik yang mungkin menjadi mungkin menjadi kojo, mungkin gitu, menjadi sesuatu yang sangat diunggulkan. Nah, dari situlah apakah itu harus kita tempatkan di bagian awal atau bagian tengah atau bagian terakhir gitu. Nah, tujuannya adalah agar struktur dari sajian kita itu benar-benar enak, benar-benar bisa dinikmati oleh orang lain. Dan kita cenderung biasanya awal-awalnya bagus, sampai ke belakang-belakangnya orang semakin enak dan semakin bosan gitu. Nah, itulah struktur sebuah sajian atau struktur pertunjukan itu sangat penting banget. Ya, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan, itu tergantung dari orang per orang atau dari panitianya. Karena semua orang mempunyai daya kritis, mempunyai daya nilai yang berbeda-beda. Nah, dinamika ya di dalam kehidupan itu, daya tarik itu ada di dalam dinamika itu sebenarnya. Kalau kehidupan tidak mempunyai dinamika,
ya sudah pasti hidup kita itu akan lempeng aja jalan begitu saja gitu loh. Seperti air mengalir ke Bengawan Solo, mengalir jauh entah sampai kemana gitu. Nah pada saat itulah dinamika itu sangat dibutuhkan gitu. Bagaimana sebuah sajian tersebut mempunyai grafik-grafik yang benar-benar diperhitungkan dan benar-benar begitu ditata dengan bagus. Kapan saatnya alur dari sajian tersebut memuncak dan kapan alur dari sajian tersebut melemah, dan kemudian kapan sajian tersebut mulai memuncak kembali dan menurun lagi. Nah, dinamika itu pun juga tergantung dari kecerdasan individu-individu di dalam kepanitiaan tersebut atau di dalam struktur organisasi tersebut. Yang pasti aja gagasan yang baru, gagasan yang bagus, struktur sebuah acara, dinamika sebuah sajian itu sangatlah penting untuk membuat sebuah daya tarik, karena seni pertunjukan adalah sungguhan kepada orang banyak untuk menarik atau menyedot perhatian orang ke atas panggung semua. Nah, kemudian kita masuk ke dalam manajemen tata acara seni pertunjukan. Ya, karena seni pertunjukan ini adalah kerja kolektif. Seni pertunjukan ini menghasilkan produk yang tujuannya untuk disuguhkan kepada orang banyak. Sudah pasti tidak bisa dikerjakan sendiri kalau hasilnya ingin bagus dan mempunyai kualitas gitu. Karena semua orang mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai keahlian yang berbeda-beda sesuai dengan ilmu yang dibutuhkan di dalam seni pertunjukan. Nah, kerja kolektif ini ya sudah tentu membagi-bagi job per job atau mengecilkan ranah kerja dari setiap kegiatan di dalam organisasi seni pertunjukan tersebut gitu. Nah, kerja kolektif tersebut dibentuklah di dalam sebuah organisasi. Jadi pada intinya kelangsungan hidup sebuah organisasi sebagian besar tergantung dari penanganan manajerialnya, pengelolaannya. Nah, manajemen dalam sebuah organisasi merupakan jiwa atau roh untuk menggerakkan roda organisasi tersebut. Dalam hal ini adalah organisasi seni pertunjukan ya. Dengan kata lain bahwa antara manajemen dan organisasi sangat lekat dan selalu berkaitan. Jadi di dalam seni pertunjukan itu organisasi atau kepengurusan adalah merupakan roh dari seni pertunjukan atau sebagai penentu berhasil atau tidak berhasilnya sebuah sajian di dalam kemasan seni pertunjukan tersebut. Nah, dari situlah apa yang akan kita obrolkan atau kita diskusikan pada saat ini adalah berhubungan dengan kerja kolektif organisasi sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan individu masing-masing. Next. Nah, organisasi dalam yang tergabung di dalam manajemen, ya, fungsi organisasi itu secara garis besarnya sudah pasti merancang. Yang pertama adalah merancang, baik itu merancang konsep sebuah produk ataupun konsep sebuah acara, terus kemudian merancang gagasan, kemudian merancang struktur organisasinya itu sendiri, kemudian mengorganisir. Ya sudah pasti organisasi itu tujuannya adalah untuk mengorganisir semua item-item ataupun kemampuan-kemampuan di dalam sebuah satu ruang lingkup sebuah proyek gitu. Kemudian organisasi ya memerintah, karena organisasi itu untuk sasaran tertentu atau untuk menuju sesuatu yang akan dicapai ya sudah pasti memerintah sifatnya. Kemudian mengordinasikan, kemudian mengendalikan. Nah, dalam organisasi itu adalah untuk mewujudkan sesuatu, untuk mencapai sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan. Nah, sudah pasti ada
kendali di dalam organisasi tersebut. Tapi secara garis besarnya, fungsi manajemen tersebut yang pertama adalah planning atau perencanaan, ya. Seperti sudah kita jelaskan, merancang apa gagasannya, apa konsep dan kegiatan yang akan dilakukan tersebut. Nah, disinilah ada sebuah planning atau perencanaan. Iya, segala sesuatunya sudah pasti harus melalui sebuah perencanaan gitu atau planning. Kemudian adalah organizing, itu penorganisasian, sudah kita jelasin tadi. Kemudian adalah directing, pengarahan, ya, pengarahan siapa yang memimpin kita, siapa yang mengerjakan sesuatu A, B, C, dan D, dan sesuai dengan fungsi dan kerja pokoknya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Next. Ya, ini sudah lanjut. Nah, seni pertunjukan dalam perkembangan saat sekarang ini sudah pasti berhubungan dengan ekonomi. Karena dahulunya seni pertunjukan itu ya masih sekadar hobi, terus kemudian seni pertunjukan itu pun juga sesuai dengan fungsi dan tujuan dari sajian tersebut, misalnya fungsi upacara atau ritual atau hiburan dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam perkembangan dunia kesenian pada saat sekarang ini, bahwa seni pertunjukan itu sudah menjadi sebuah profesi. Seni pertunjukan tersebut tidak lagi hanya sekedar hobi, tapi sudah menjadi sebuah profesi. Nah, sehingga seni pertunjukan tersebut kalau kita lihat di dalam gelombang kemajuan zaman atau globalisasi sekarang ini, seni pertunjukan tersebut melesat sangat besar gitu, sehingga sangat sering atau cenderung sebuah seni pertunjukan itu menggunakan perangkat-perangkat atau media-media digital, ataupun sebuah seni pertunjukan tersebut sudah menyentuh ke ranah yang berhubungan dengan ekonomi tersebut, baik itu ekonomi sebagai sumber mata pencaharian ataupun ekonomi yang berdampak kepada lingkungannya sendiri. Nah, hal ini terjadi karena keberadaan seni pertunjukan diantaranya terutama yang bersifat tradisional mulai terhimpit dan tertekan di dalam kehidupan masyarakat yang semakin dinamis ini, sehingga mau tidak mau harus mempertimbangkan juga sistem ekonomi yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Seperti kita membentuk sebuah manajemen seni pertunjukan, akan tetapi kita masih menggunakan sistem tradisional, ya sudah pasti kita akan ketinggalan dengan produk-produk lain gitu. Karena pada saat sekarang ini semuanya sudah mengarah kepada digitalisasi semua, baik itu dari segi promosi ataupun branding, ataupun dari mengerjakan hal-hal yang artistik ataupun yang non artistik gitu. Jadi semuanya itu sudah benar-benar masuk ke dalam zaman teknologi sangat sekarang ini. Tujuannya adalah agar produk yang akan kita sajikan ataupun kegiatan yang akan kita laksanakan tersebut benar-benar bisa menjangkau siapa saja, dan kemudian kalau sebuah tawaran yang akan kita sajikan tersebut mempunyai dampak positif, sudah pasti dari situ akan mempunyai dampak dari segi ekonomi juga, baik kepada pelaku seninya ataupun kepada lingkungan tempat terjadinya peristiwa kesenian tersebut. Nah, manajemen merupakan upaya bersama untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dengan tenaga dan biaya yang relatif kecil. Manajemen modern menekankan adanya efisiensi dan efektivitas untuk mencapai sasaran produksi yang optimal. Jadi hampir sama lah dengan prinsip ekonomi gitu loh. Modalnya kecil tapi keuntungannya yang besar gitu.
kenapa manajemen produksi seni pertunjukan itu dibentuk sedemikian rupa. Ya, tujuannya sama dengan manajemen modern tersebut gitu, agar semuanya punya job desk masing-masing, mulai dari art director atau ketua pelaksana sampai ke bidang-bidang yang terkecil seperti kru, seksi konsumsi dan lain-lain segala macamnya. Nah, dari situlah prinsip dari manajemen ini, dengan modal yang kecil kemudian menghasilkan keuntungan yang besar. Kenapa? Kalau kita sudah mengarah ke dalam ekonomi kreatif, sudah pasti tujuannya adalah efek dari ekonominya atau sistem ekonominya itu gitu. Kalau kita mengadakan sebuah pertunjukan atau sebuah kegiatan tapi kita merugi, ya sudah pasti akan akan kapok semua gitu loh gitu. Kalau setiap mengadakan event kita selalu rugi terus diurang semua panitia, ya akhir-akhirnya manajemen tersebut akan bubar. Nah, dari situlah sistem ekonomi di dalam seni pertunjukan itu sangat penting banget. Bagaimana dengan modal yang kecil kemudian mempunyai keuntungan yang besar, atau minimal mempunyai keuntungan atau lebih kecil lagi tidak merugi gitu. Minimal ada nilai yang kita tanam di dalam kegiatan kita tersebut, nilai untuk orang banyak atau masyarakat, dan juga nilai kepada pelaku-pelaku seni lainnya. Next. Nah, seni pertunjukan ini sudah pasti membutuhkan seorang kreator, ya, karena seni pertunjukan itu akan menampilkan atau menghadirkan sebuah produk. Sudah pasti ada kreator atau orang yang akan mencipta sebuah karya di dalam seni pertunjukan tersebut untuk disuguhkan kepada para penonton atau audiens. Nah, maka dari situ butuh sebuah kerja bareng atau kolektivitas. Nah, kolektivitas itu tergambar atau tersusun di dalam ruang yang disebut dengan tim artis dan tim non artistik. Tim artistik adalah tim yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan estetika atau hal-hal yang berhubungan dengan seni itu sendiri, baik itu persoalan pemain ataupun panggung ataupun tata artistik atau tata pentas dan semua perangkat-perangkat atau idiom atau item-item yang berhubungan dengan seni itu sendiri gitu yang akan disajikan. Kemudian tim non artistik ini mungkin kita semua sudah paham. Tim non artistik ini hal-hal yang di luar yang tidak berhubungan dengan sajian kesenian tersebut atau tidak berhubungan dengan seni tersebut. Misalnya seperti bendahara, sekretaris, keamanan dan seterusnya. Itu masuk ke dalam tim non artistik. Nah, di sini sangat dibutuhkan sebuah kerja bareng yang mempunyai loyalitas yang tinggi, karena berhasil atau tidaknya produk atau sebuah sajian tersebut sudah pasti ditentukan oleh kerjasama yang baik, satu visi dan satu misi untuk menuju sebuah keberhasilan dari seni pertunjukan tersebut. Nah, makanya dibutuhkan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu adalah semua perangkat manajemen seni pertunjukan tersebut. Kesadaran kolektif yang dimaksud bagi seniman, pencipta, dalam hal ini adalah kreator, adalah harus menyadari perlunya prinsip manajemen. Karena seniman pencipta tersebut sering mempunyai ego yang sangat tinggi banget. Egonya tinggi, terus agak sukar diajak untuk negosiasi, atau agak susah untuk diajak untuk berumpuk gitu, karena mempunyai ego yang tinggi. Saya pengennya seperti ini, saya maunya seperti ini gitu. Nah, sementara kesulitan dari
dari kepenelitian atau tim manajemen tersebut dia tidak peduli. Nah, sehingga butuhlah kesadaran kolektif tersebut bagi seorang kreator atau pengisi acara tersebut. Nah, perlunya prinsip manajemen. Nah, dua wilayah kerja harus memiliki visi dan misi yang sama, gitu. Kemudian wilayah kerja tim artistik harus mampu bekerja sama dengan sutradara ataupun kreator tadi demi kelancaran proses produksi, baik juga di wilayah kerja tim yang non artistik ataupun wilayah kerja artistik. Nah, jadi kesadaran kolektif itu benar-benar sangat perlu ditanamkan di dalam kerja bareng, di dalam kerja kolektif tersebut. Karena setiap orang hanya saja mempunyai kepala yang rambut yang sama bagi yang belum beruban, mungkin sama hitamnya, tapi pemikirannya pasti akan berbeda-beda, atau daya cerdasnya atau daya kecerdasannya pasti berbeda-beda. Setiap orang mempunyai kecerdasan masing-masing. Next. Nah, staff atau struktur organisasi produksi seni pertunjukan ini semuanya hampir saya gunakan dengan bahasa Indonesia semua. Yang pertama adalah pimpinan produksi, kemudian ada bendahara, sekretaris produksi, kemudian ada house manager, kemudian konseptor atau sutradara acara atau sutradara event tersebut, terus kemudian ada pimpinan artistik atau art director, kemudian ada stage manager, manajer panggung atau manajer pentas, kemudian penata panggung, penata cahaya, penata suara, dokumentasi, pendanaan sampai ke tiketing. Next. Nah, sekarang kita coba akan rincikan. Kalau pimpinan produksi, ya pimpinan produksi ini adalah direkturnya, orang yang mempunyai kuasa dari kegiatan tersebut atau dari sebuah hajat tersebut gitu. Jadi pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pementasan suatu seni pertunjukan. Nah, jadi pimpinan produksi bertanggung jawab secara keseluruhan mulai dari A sampai Z dari hajat tersebut atas pelaksanaan dan keberhasilan produksi seni yang akan dipergelarkan atau disajikan. Nah, tugas ataupun keberhasilan dan selesainya produksi menjadi taruhan bagi pimpinan produksi tersebut, dan juga menjadi ujung pimpinan produksi ini adalah ujung tombak paling terdepan dalam penyelenggaraan hingga sampai selesainya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Nah, dan belum selesai sampai di situ. Kemudian bagaimana laporan kegiatan, nah itu juga tanggung jawab dari pimpinan produksi tersebut beserta staf-stafnya. Pimpinan produksi harus memahami peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai pimpinan. Ia berada di depan produksi seni pertunjukan dalam menjalankan tugas produksinya. Jadi pimpinan produksi itu adalah orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan dari manajemen ataupun dari sebuah hajat atau event atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Next. Nah, kemudian bendahara ini adalah orang yang juga menentukan hidup dan matinya para seniman ataupun panitia bisa makan atau tidak makannya. Jadi bendahara ini sudah pasti orang yang berhubungan dengan keuangan. Adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan keuangan. Kegiatan bendahara adalah berhubungan dengan pelaksanaan maupun administrasi keuangan sampai dengan pelaporan keuangan yang digunakan dalam pementasan pertunjukan tersebut. Nah, sampai kepada pembukuan keuangan dan laporan-laporan sampai ke hal yang kecil-kecil, termasuk kwitansi ataupun struktur pembelian untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam hal ini, bendahara juga
menentukan sukses atau tidaknya sebuah event tersebut. Nah, bendahara ini masuk ke dalam tim non artistik. Bendahara ini masuk ke dalam tim non artistik tersebut. Next. Nah, di sini juga sekretaris produksi. Sekretaris produksi juga tergabung ke dalam tim non artistik karena tidak mungkin pimpinan produksi tersebut mengerjakan semuanya. Sudah pasti pimpinan produksi tersebut hanya mempunyai ide, hanya mempunyai gagasan yang akan dilemparkan kepada tim manajemen tersebut, tim manajemen yang sudah terbagi ke wilayahnya masing-masing atau wilayah kerja masing-masing. Nah, di sini ada sekretaris produksi. Sekretaris produksi orang yang bertanggung jawab ya dalam membukukan dan mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi seni pertunjukan tersebut. Nah, di sini tugas dan tanggung jawab sekretaris produksi adalah bersifat administratif atau administrasi. Nah, tugas sekretaris produksi antara lain seperti membuat proposal, membuat surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan event pertunjukan ini seperti surat izin, surat kerjasama dan lain-lain sebagainya, termasuk kontrak kerja sama talent atau pengisi acara. Terus mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, membuat rancangan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi kesekretariatan. Nah, sekretaris produksi ini termasuk orang yang sangat sibuk juga di dalam sebuah event karena dia dia baik itu di pra kegiatan ataupun di pasca kegiatan, dia adalah orang yang sangat sibuk sekali karena seluruh administrasi yang berhubungan dengan surat menyurat itu semuanya ada di sekretaris produksi ini. Next. Kemudian ada house manager, ini sangat penting juga dibentuk karena sangat berhubungan dengan fasilitas-fasilitas yang akan digunakan. House manager atau pimpinan kerumah dalam suatu produk atau event, salah satu staf yang bertugas mengemban pelayanan publik serta bertanggung jawab kepada karena pelaporannya yang harus diterjemahkannya. Nah, pelayanan staf dan layanan publik baik pelayanan kepada intern ataupun eksternal gitu. Pelayanan ditujukan kepada seluruh staf yang bekerja menyelenggarakan produksi atau event seni pertunjukan tersebut. Layanan kepada publik diberikan dalam hubungan pemberian servis kepada penonton, mulai dari pemberian karcis, pelayanan gedung, hingga kenyamanan penonton agar merasa dihargai dan dihormati secara tepat. Karena penonton tersebut juga perlu kita hargai, karena seperti sudah kita sebutkan tadi, di dalam seni pertunjukan bahwa penonton itu adalah faktor utama. Karena seni pertunjukan, kalau tidak ada penonton, apa yang kepada siapa kita mau menyuguhkan gitu loh. Nah, kalau dalam sekarang ini ada dua ruang yang digunakan di dalam seni pertunjukan. Salah satu alternatif yang sangat berkembang pada saat sekarang ini adalah ruang virtual konvensional atau pertunjukan live on stage, pertunjukan langsung di panggung pertunjukan itu sendiri gitu, yang langsung ada hubungan tatap muka antara sajian yang di panggung dengan penontonnya di bawah panggung atau di bawah pentas tersebut. Nah, ya ada beberapa bidang di dalam house manager ini, ya seperti seksi keamanan, konstruksi, transportasi, gedung, terus persoalan gedung, termasuk di dalam itu juga pementasan, sampai juga ke dalam hal yang kecil, pelatihan dan tempat fasilitas tempat konferensi pers gitu.
Next. Nah, ini konseptor atau sutradara event ini penting juga karena awal-awal sudah kita singgung bagaimana sebuah event tersebut mempunyai daya tawar, bagaimana event tersebut mempunyai nilai jual. Seperti yang sudah kita bahas tadi, yang tiga gagasan, terus sebuah kegiatan dan sampai kepada sajian itu gitu. Nah, dalam hal ini konseptor atau sutradara kegiatan tersebut, sutradara atau konseptor adalah orang yang membuat konsep, orang yang menggagas sebuah konsep dari sebuah pertunjukan tersebut dan mengatur alur ataupun laku dari sebuah pertunjukan. Nah, itu adalah tugas sutradara. Bagaimana sebuah sajian tersebut mempunyai alur yang bagus, mempunyai dinamika yang bagus, dan mempunyai struktur acara yang membuat perhatian orang banyak. Nah, sutradara atau konseptor juga berperan dalam memilih repertoar. Ya, jadi sutradara ini juga juga harus sangat selektif, bisa mengkurasi, atau sutradara ini atau konseptor ini juga berperan sebagai kurator, sebenarnya orang yang mengkurasi repertoar yang akan disajikan di pentas, mengatur emosi yang ingin disampaikan kepada seluruh pemain dan juga penonton yang akan menyaksikan tersebut. Nah, sangat penting banget di dalam sajian untuk sebuah event tersebut, ya, karena prinsipnya event atau seni pertunjukan adalah sebuah tawaran kepada orang banyak. Suka nggak sih atau tidak suka nggak sih gitu loh. Nah, itu adalah sebuah tawaran kepada para penonton. Jadi sutradara atau konseptor bertanggung jawab penuh pada pemain dan penata artistik agar bisa mewujudkan pertunjukan yang utuh, pertunjukan yang menarik, pertunjukan yang mempunyai nilai tawar, dan pertunjukan yang bisa menyedot perhatian orang banyak. Next. Ya, pimpinan artistik ini ya sudah pasti orang yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan artistik gitu, atau bisa juga disebut dengan art director tadi, yaitu pimpinan yang bertindak dan bertanggung jawab atas karya seni yang diproduksikan. Tanggung jawab artistik karya termasuk performa, penyajian hingga tata urutan pementasan agar dapat penyajian urutan pementasan yang harmonis adalah menjadi tanggung jawab pimpinan artistik. Jadi pimpinan artistik ini adalah orang yang mengepalai hal-hal yang berhubungan dengan seni yang akan disajikan, mulai dari dekorasi panggung, lighting, panggungnya sendiri atau pentasnya sendiri, sampai kepada pemain dan sajian yang akan disuguhkan di dalam event tersebut. Nah, disinilah peran dari pimpinan artistik tersebut. Nah, pimpinan artistik tersebut juga mempunyai kewajiban yaitu membimbing, mengarahkan dan koordinasikan dengan seni ataupun estetika yang atas panggung tersebut atau dalam event tersebut gitu, sehingga sebuah event tersebut atau sajian yang akan disuguhkan tersebut mempunyai nilai tawar yang bagus tersebut, mulai dari penata artistik, penata lighting, penata kostum, rias busana, dan termasuk kepada koreografer ataupun kepada kreator-kreator yang ada di produksi seni tersebut. Next. Nah, ya cukup banyak sih. Kemudian ada staf bawahan pimpinan artistik ini terdiri dari seperti pimpinan panggung dan grupnya. Kemudian ada penata cahaya dan grupnya, atau light designer atau penata cahaya. Kemudian ada penata sound, data kruti atau penata
beserta krunya, penata rias dan kostum dengan panggung atau pentas tersebut gitu. Nah, kemudian simulasi pertunjukan yang sedang berlangsung. Nah, ini juga pimpinan artistik ini berperan mengevaluasi seperti hasil tata cahaya, penataan panggungnya atau dekorasi panggungnya, dan organisasi kerjasama antara bawahan pimpinan artistik tersebut. Nah, jadi pimpinan artistik ini dialah yang mengarrange ataupun yang mengkolaborasikan kecerdasan atau kompetensi dari staff itu. Nah, kemudian menjadi satu kesatuan sebuah kerja manajemen produksi untuk sebuah event pertunjukan tersebut. Next, stage manager adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab pada saat terjadinya peristiwa kesenian tersebut. Stage manager orang yang mengkoordinasikan seluruh bagian yang ada di panggung. Ya, termasuk juga yang di luar panggung juga sih sebenarnya gitu. Nah, tugas dan tanggung jawab stage manager dan staf panggung adalah mengatur seperti rundown atau urutan pementasan berdasarkan saran dan arahan dari pimpinan artistik. Nah, jadi stage manager ini juga bawa art director tadi atau pimpinan artistik tadi juga. Kemudian alat musik yang digunakan dalam pementasan hingga bagaimana setting, pencahayaan, musik dan efek musik pun juga direktur atau penunjang di atas panggung tadi yang berkuasa, termasuk keluar masuk pemain, urutan acara, posisi para pemain, baik itu pemusik ataupun model ataupun penari dan segala macam, itu pun juga sesuai dengan aturan atau arahan dari stage manager tersebut. Next, penata panggung dan peserta grupnya itu bertanggung jawab langsung kepada pimpinan artistik, ya, karena pimpinan artistik itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang persoalan artistiknya, bukan bertanggung jawab hal yang berhubungan dengan artistik. Nah, penata panggung bertugas melaporkan kejadian dan layanan pemesanan yang diminta penyaji karya seperti koreografer ataupun sutradara dan penata musik atau komposer. Nah, dan prasarana penata artistik berdasarkan pada saat kebutuhan alat diminta oleh kedua belah pihak. Tugas penata panggung termasuk mendesain dan memasang properti di atas panggung, persiapan dan penyediaan properti yang dibutuhkan para pelaku seni atau penari ataupun desainer pada saat pertunjukan tersebut berlangsung. Next, ya, penata panggung itu sama dengan penata dekorasi atau penata artistik lah, seperti setting, properti ataupun hal yang berhubungan dengan artistik lainnya. Kemudian penata cahaya. Penata cahaya ini sangat penting banget atau dibutuhkan banget, baik itu di dalam ruangan atau indoor ataupun outdoor. Iya, kalau yang di indoor sudah pasti membutuhkan penataan cahaya yang atau moral tanggung jawab yang diemban